Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Sari dengan NIM 0314211005 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas uji MTK semester dari mata kuliah sintaksis dengan dosen pengampu Bapak Budiman SPD IMBD. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai frasa. Tetapi sebelum saya membahas mengenai frasa, saya akan menjelaskan mengenai sintaksis terlebih dahulu, karena sintaksis merupakan cabang ilmu yang membahas mengenai frasa. Menurut Manaf, menjelaskan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Sintaksis adalah salah satu subdisiplin linguistik yang berada dalam wilayah tata bahasa. Sebagai subdisiplin dalam tata bahasa, sintaksis membahas hal-hal yang meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Jadi, frasa merupakan salah satu ilmu yang dibahas di dalam sintaksis dan tidak dapat terpisahkan dari sintaksis. Berikut pendapat beberapa ahli mengenai pengertian dari frasa. Ramlan menyatakan bahwa frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Sedangkan menurut Kri Dalaksana dalam Kamus Linguistik, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Sedangkan menurut Chair, frasa didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif, atau hubungan antara kedua unsur yang membentuk frasa tidak berstruktur subjek, predikat, atau predikat objek, atau yang lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa frasa adalah satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Frasa tidak bisa membentuk kalimat sempurna karena tidak mempunyai predikat. Adapun fungsi dari frasa sangatlah sederhana. Namun jika berbicara fungsinya, frasa ini mempunyai beberapa fungsi gramatikal di dalam kalimat. Berikut fungsi gramatikal dari frasa. 1. Frasa sebagai subjek. 2. Frasa sebagai objek. 3. Frasa sebagai predikat. 4. Frasa sebagai keterangan. 5. Frasa sebagai pelengkap. Berikut contoh kalimat Andi dan teman-temannya sedang makan di warung makan. Kata Andi dan teman-temannya merupakan frase yang menduduki sebagai subjek. Selanjutnya, kata sedang makan merupakan frasa yang menduduki sebagai predikat, dan kata di warung makan merupakan frasa yang menduduki sebagai keterangan tempat. Dalam satu kalimat, dapat terdiri dari frasa atau lebih yang digabungkan dan dirangkai menjadi sebuah kalimat. Jadi, kalimat bisa disusun oleh rangkaian frasa, sedangkan frasa tidak bisa disusun oleh rangkaian kalimat. Pada kalimat yang sudah saya jelaskan sebelumnya merupakan frasa. Itulah mengapa kalimat bisa terdiri dari sejumlah frasa yang dirangkai menjadi satu kalimat utuh. Menurut Ramlan, ada 5 kategori frasa, yaitu yang pertama ada frasa nominal. Frasa nominal adalah frasa yang memiliki inti kata benda pada unsur pembentuknya. Tentunya, frasa nomina ini dapat berperan sebagai pengganti kata benda dalam kalimat. Contoh, sebuah meja, rumah makan, meja belajar. Yang kedua ada frasa verbal. Frasa verbal adalah frasa yang memiliki inti kata kerja pada unsur pembentuknya. Tentunya, frasa yang satu ini juga bisa dijadikan sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat. Contoh, suka makan, sudah mandi, belum menerima. 3. Frase adjektiva. Frase adjektiva merupakan frasa yang memiliki inti kata sifat yang ada pada unsur pembentuknya. Contoh, sangat indah, bagus sekali, merah muda. Yang keempat, ada frasa proporsional. Frasa proporsional merupakan frasa yang memiliki inti kata depan yang ada pada unsur pembentuknya. Contoh, di pasar, ke Surabaya, agak sakit.
Dilihat dari hubungan kedua unsur dikenal dengan frasa. 1. Frasa koordinatif. Frasa yang kedudukan kedua unsurnya sederajat. Contoh frasa nominal koordinatif seperti ayah, ibu, kampung halaman, hutang, piutang. Selanjutnya, contoh frase koordinatif seperti makan minum, jual beli, pulang pergi, belajar mengajar. Dan ada frase adjektiva koordinatif seperti kuat sehat, jauh dekat, baik buruk. Kedua ada frase subordinatif, yaitu frase yang kedudukan kedua unsurnya tidak sederajat. Unsur yang satu berstatus sebagai atasan dan yang lain sebagai bawahan. Contoh, frase nominal seperti sebuah mobil, mobil dinas, sate Madura. Selanjutnya contoh frase verbal subordinatif seperti tidak mandi, sedang mandi, belum makan. Selanjutnya ada contoh frase subordinatif adjektiva seperti merah muda, jauh sekali, hijau daun. Sedangkan dilihat dari keutuhannya sebagai frase dikenal dengan frasa. 1. Frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang hubungan kedua unsurnya sangat erat, sehingga kedua unsurnya tidak bisa dipisahkan sebagai pengisi fungsi sintaksis. Contoh, di pasar, dari Medan, atau sang saka. Kedua, ada frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang salah satu unsurnya dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Frasa yang salah satu unsur atau kedua kata di dalamnya termasuk ke dalam unsur inti atau pusat. Bila salah satu unsurnya ditinggalkan, kedudukannya sebagai pengisi fungsi sintaksis masih bisa diterima. Contoh, mobil dinas, sate kambing, ayam jantan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.